Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Diarojo dari kelas 11 akuntansi ingin menjelaskan tentang neraca. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bu Indri karena saya lama ngirim tugas remedialnya. Karena pas itu waktunya udah lewat, jadinya saya nggak kerjain, Bu. Jadi saya minta maaf. Baru sekarang saya ingin mengerjakan. Pengertian tentang neraca. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada waktu tertentu. Neraca keuangan atau laporan posisi keuangan merupakan salah satu dari serangkaian laporan keuangan yang wajib Anda buat untuk melaporkan kekayaan dan kewajiban usaha Anda. Laporan neraca keuangan akan merapikan berapa jumlah harta dan kewajiban, sekaligus memperhatikan ekuitas pemilik usaha neraca sistematis. Manfaat neraca keuangan. Neraca keuangan memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Sebagai alat untuk menganalisis pengaruh perubahan kondisi keuangan secara periodik dari tahun ke tahun, baik secara historikal maupun futuristik. Hal ini bertujuan untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan finansial di masa mendatang. Yang kedua, sebagai alat untuk menganalisis likuiditas suatu usaha yang menunjukkan kemampuan untuk membayar dan melunasi hutang jangka pendeknya dengan harta likuid yang dimiliki. 3. Sebagai alat untuk menganalisis solvabilitas suatu usaha yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk segera melunasi hutang jangka pendek merupakan sebuah tanggal jatuh tempo. Oleh sebab itu, membaca neraca keuangan merupakan salah satu cara yang mudah dan efektif untuk memahami laporan keuangan usaha Anda. Salah satunya adalah neraca keuangan. Macam-macam bentuk neraca keuangan. Pertama, pahami terlebih dahulu macam-macam bentuk dari neraca keuangan. Pada dasarnya, neraca keuangan hanya mencatat apa saja yang menjadi harta, kewajiban, dan modal perusahaan di suatu periode tertentu. Bentuk-bentuk dari neraca keuangan bermacam-macam, namun terdapat dua bentuk yang umum digunakan, yaitu neraca staple atau report form. Bentuk staple merupakan bentuk neraca yang disusun ke bawah. Neraca kontrol atau bentuk T. Neraca keuangan kontrol atau bentuk T merupakan bentuk neraca yang disusun bersebelahan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan biasanya menggunakan bentuk kontrol untuk mempermudah dalam melakukan pertandingan nilai akhir dari sisi aktiva dan pasiva yang harus sama. Struktur neraca keuangan: aktiva, kewajiban, dan modal. Rumus keseimbangan ini adalah prinsip utama dalam setiap penyusunan neraca. Artinya, dalam menyusun sebuah neraca keuangan, akuntan juga harus memastikan bahwa ada hubungan timbal balik yang menunjukkan keseimbangan antara harta dengan kewajiban dan modal. Besarnya kewajiban dan modal memberikan gambar mengenai bagaimana cara Anda mengelola aset. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang neraca. Terus memahami neraca, pengertian neraca, manfaat neraca, terus macam-macam bentuknya, struktur neraca keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang saya kurang dalam pengucapan saya minta maaf. Kalau ada yang lebih ya nggak apa-apa. Mungkin kalau ada kelebihan dari saya, itu datangnya dari Allah, bukan dari saya gitu. Mungkin itu saja. Kepada Bu Indri, Aisyah minta maaf karena Aisyah ngirim tugas remedialnya lama. Terus
karena remedial saya kurang, jadi saya lalai, terus saya nggak mengerjakan tugas-tugas ibu. Saya minta maaf kepada Bu Indri. Sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat Bu Indri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.